Oke teman-teman semua, bagi kalian yang punya tikus Belanda ataupun marmut hias tapi bingung apa yang harus dilakukan, maka jangan panik. Karena video ini sangat cocok bagi kalian semua dan berisi tentang 27 hal yang harus dilakukan dan juga tidak boleh dilakukan ketika pelihara tikus Belanda. Seperti apa videonya? Yang belum like silahkan like, yang belum subscribe silahkan subscribe karena gratis. Oke teman-teman semua, langsung saja yang pertama. Tikus Belanda itu membutuhkan tempat yang nyaman dan juga aman untuk tidur. Yang kedua, tikus Belanda dapat mengunyah apapun. Oleh karena itu, saat Anda melepaskannya dan membiarkan berlarian di ruangan, maka pastikan sudah mengamankan barang-barang seperti dokumen-dokumen yang penting, buku-buku, dan juga lainnya. Yang ketiga, tikus Belanda yang dilepas atau dibiarkan bermain di ruangan tertutup akan senang jika tempat makan atau minumnya diletakkan di bawah meja. Next, yang keempat, tikus Belanda akan memakan kotorannya sendiri. Fenomena ini disebut sebagai koprografi dan hal tersebut wajar terjadi, guys. Anda mungkin akan sering melihat mereka untuk mencoba memegang atau menyentuh anusnya. Namun jangan terkejut, guys, karena saat mereka mencerna kotorannya, mereka akan mendapatkan nutrisi penting yang didapatkan dari bakteri yang ada pada kotoran tersebut. Next, yang kelima, jika tikus Belanda Anda tiba-tiba melompat atau dengan cepat memutar-mutar lehernya sambil sedikit melompat, tikus Belanda Anda tidak sedang mengalami kejang-kejang. Fenomena tersebut disebut sebagai pop running dan dapat menjadi pertanda bahwa tikus Belanda Anda sedang merasa senang atau mencoba menyalurkan energi berlebihnya, seperti halnya kucing yang tiba-tiba ingin berlari di dalam rumah. Next, pastikan Anda setidaknya menyediakan satu daerah yang nyaman dan juga empuk di dalam kandang untuk tikus Belanda Anda. Oke, next. Tikus Belanda itu merupakan makhluk yang senang bersosialisasi, maka pastikan Anda mencurahkan banyak kasih sayang kepada tikus Belanda. Oke, next. Jangan pelihara 2 atau lebih tikus Belanda yang berbeda jenis kelamin pada satu kandang. Next, beberapa orang membiarkan tikus Belanda peliharaannya bermain-main dan berlarian di rumahnya. Tikus-tikus Belanda yang dipelihara seperti itu cenderung tinggal di satu ruangan dan menjadikannya tempat bermainnya. Selain itu, tikus-tikus Belanda yang dibiarkan bermain dan berlarian bebas cenderung tumbuh menjadi tikus Belanda yang lebih bahagia dan merasa nyaman. Next, untuk latihan harian, lepaskan tikus Belanda Anda di dalam lantai yang sudah diberikan pagar dengan juga lingkungannya yang aman bagi tikus Belanda. Next, Anda harus menyediakan kandang yang menyenangkan dengan banyak mainan yang menarik. Oke, next. Seringkali tanda-tanda adanya penyakit pada tikus Belanda itu tidak nampak, guys. Maka hingga akhirnya tikus Belanda tersebut benar-benar sakit. Jika tikus Belanda itu menunjukkan tanda-tanda penyakit, kondisi tubuhnya dapat memburuk dengan cepat atau bahkan ia bisa mati, maka segera mungkin hubungi dokter. Oke, next. Jika Anda memperhatikan bahwa daerah di sekeliling mata atau hidung tikus Belanda Anda mengeras, tikus Belanda Anda mungkin mengalami infeksi sistem pernafasan dan harus dibawa cepat ke dokter. Oke, next. Jika Anda menggunakan jerami sebagai alas kandang, selalu bersihkan kandang tersebut setiap 3 hari sekali karena banyak belatung yang dapat berkembang biak di sana. Next, jangan berikan kentang, bawang, daun tomat, coklat, jagung, gandum, produk susu, daging, jamur, goreng-gorengan, alkohol, serta selada sebagai makanan untuk tikus Belanda karena bisa berbahaya untuk kesehatannya. Next, hindari penggunaan cemilan atau mainan yang diproduksi secara komersil. Oke, next. Jika Anda memberikan tikus Belanda Anda rumput, maka pastikan rumput tersebut tidak ditanam atau disemprot oleh zat-zat kimia. Next, jangan tinggalkan tikus Belanda Anda di tempat yang tinggi tanpa pengawasan. Jika terjatuh, maka kakinya bisa patah. Next, jangan gunakan serbuk gergaji atau tongkol jagung sebagai alas kandang.
Selain itu, jangan pernah gunakan tempat buang air atau barang-barang lain dari plastik karena tikus Belanda akan menggigitnya dan dapat tersedak oleh potongan plastik yang mereka gigit. Next, tikus Belanda adalah pelari yang cepat dan ia dapat melakukan berbagai hal yang tidak Anda duga saat Anda melepaskannya dari kandang. Oleh karena itu, tetaplah hati-hati guys. Pastikan saat Anda membebaskan dan membiarkan berlarian di lantai, Anda sudah membatasi area bermainnya dengan baik agar ia tidak kabur dan terkena berbahaya. Oke, next, jika Anda membeli tikus Belanda dari toko hewan, selalu waspada jika tikus Belanda tersebut mungkin memiliki penyakit. Maka periksalah bagian hidung, mata, dan telinganya. Next, tetap waspada dan berhati-hati dengan saran yang diberikan oleh petugas toko hewan. Hanya beberapa dari mereka saja yang memang terlatih dan berpengalaman dalam memelihara tikus Belanda dan mengetahui apa-apa saja yang harus dilakukan dalam pemeliharaannya. Next, perlu diingat bahwa ada ledakan populasi tikus Belanda yang terjadi. Banyak tikus Belanda yang perlu diselamatkan dan membutuhkan tempat tinggal yang layak daripada membelinya. Anda dapat mengadopsinya. Selain itu, setelah memeliharanya, jangan picu terjadinya ledakan populasi tikus Belanda. Next, jangan berikan vitamin C tetes pada air minum untuk tikus Belanda Anda. Jika ditambahkan ke dalam air, kualitas vitamin C menurun dengan cepat dan pada akhirnya justru menjadi tidak berguna. Oke, next, jangan pernah meletakkan kandang tikus Belanda Anda di luar ruangan atau di tempat yang langsung terkena cahaya matahari. Next, jangan pernah melukai, melempar, menendang, menenggelamkan, melakukan hal-hal yang berbahaya pada tikus Belanda Anda dan Anda dapat merasakan balasannya. Oke, next, yang terakhir, jangan pernah gunakan exercise ball atau roda mainan. Meskipun memang mainan-mainan tersebut diproduksi untuk tikus Belanda, mainan-mainan tersebut tidak aman dan dapat menyebabkan cedera pada kaki, jari, dan tulang belakangnya. Oke guys, mungkin cukup sekian informasi yang dapat saya berikan. Semoga sedikit namun bermanfaat. Terima kasih telah menonton, dan bagi kalian yang suka dengan video ini silahkan klik like dan juga subscribe. Bagi yang tidak suka, gak masalah guys. Oke, cukup sekian. See you the next time, dan juga sampai jumpa di video-video berikutnya yang insya Allah akan selalu memberikan manfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih dan bye-bye.